Hal pertama yang akan saya bahas adalah mengenai judul penelitian. Sebelumnya, saya akan memperlihatkan data kuesionernya. Pada data kuesioner, terdapat dua variabel bebas penelitian, yaitu variabel orientasi kewirausahaan atau X1 dan variabel inovasi produk atau X2. Terdapat juga variabel moderasi, yaitu dukungan partner atau M, dan variabel terikat, yaitu kinerja atau Y. Kita kembali ke Word. Nah, di sini judul penelitiannya adalah pengaruh orientasi kewirausahaan dan inovasi produk terhadap kinerja dengan dukungan partner sebagai variabel moderator pada PT X. Selanjutnya, pada poin kedua, saya akan menjelaskan hipotesis yang pertama adalah orientasi kewirausahaan berpengaruh positif signifikan terhadap dukungan partner. Yang kedua, inovasi produk berpengaruh positif signifikan terhadap dukungan partner. Yang ketiga, orientasi kewirausahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja. Yang keempat, inovasi produk berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja. Yang kelima, dukungan partner berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja. Yang keenam, orientasi kewirausahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja melalui dukungan partner. Yang terakhir, inovasi produk berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja melalui dukungan partner. Selanjutnya, saya akan membahas model penelitian. Dalam model penelitian yang saya buat, bisa dilihat pada gambar, terdapat variabel orientasi kewirausahaan dan inovasi produk berpengaruh terhadap dukungan partner. Selanjutnya, untuk model penelitiannya, berdasarkan hipotesis yang saya ambil, berikut gambar dari model penelitian yang bisa dilihat di sini. Ada orientasi kewirausahaan, inovasi produk, dukungan partner, dan kinerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengujian kuesioner. Yang pertama, uji validitas. Kita masuk ke aplikasi SPSS, kita masuk ke variable view, kita masukkan data dari kuesioner, kita masukkan semua data X1.1, X1.2, dan seterusnya sampai Y1.5. Kita enter. Untuk kolom label, kita berikan nama yang sama. Untuk desimal, kita nolkan semua. Kita klik data view, kita masukkan semua data kuesionernya, kita copy. Selanjutnya kita total dulu keseluruhan kuesioner dengan cara klik transform, compute variable. Di sini kita ketik total. Lalu kita masukkan semua variabelnya ke numeric expression. Tambah. Kita masukkan semua. Setelah semuanya kita masukkan ke numeric expression, kita klik OK. Lalu muncul semua totalannya.
Setelah itu kita masuk lagi ke variabel view, desimal pada total kita nolkan, masuk lagi ke data view. Selanjutnya kita klik analyze, kita cari bivariate, correlate, bivariate. Kita masukkan semua data ke variabel, kita pilih option, kita centang exclude case listwise, continue, lalu OK. Nah, di sini kita bisa lihat hasil dari SPSS. Dari hasil uji validitas, kita bisa melihat dari nilai total SIG dari masing-masing kuesioner harus lebih kecil dari 0,05, maka bisa dikatakan valid. Kita bisa lihat di sini X1.1 hasil SIG 0,000, artinya lebih kecil dari 0,05. Bisa dikatakan bahwa X1.1 adalah valid. Selanjutnya kita bisa lihat di sini juga hasilnya 0,000, ini juga 0,00. Nah, ini untuk X1.5 hasil total SIG adalah 0,096. Dia lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak valid. Selanjutnya, untuk semua total SIG dari masing-masing kuesioner adalah lebih kecil dari 0,5. Jadi, untuk X1.5 tidak valid. Jadi hanya X1.5 yang tidak akan digunakan untuk uji-uji selanjutnya. Kita masuk lagi ke Word. Nah, ini saya buatkan tabel untuk mempermudah membaca dari hasil SPSS. Kita bisa lihat di sini semua jumlah penyataan atau kuesionernya valid kecuali X1.5. Baik, sekarang kita akan melakukan uji reliabilitas. Kita masuk lagi ke SPSS. Karena X1.1 tidak valid, jadi tidak digunakan lagi dalam uji-uji selanjutnya. Kita clear semua. Sekarang kita masuk ke Analyze, Scale, Reliability Analysis. Kita blok semua kecuali total, kita masukkan ke item, lalu klik statistik, kita centang item, scale, dan scale if item delete, lalu klik continue, klik OK. Maka hasil dari uji SPSS akan keluar. Kita masuk ke Word lagi. Nah, untuk uji reliabilitas, interpretasinya pada tanda case processing summary terlihat bahwa responden yang diteliti pada uji kuesioner berjumlah 75 orang. Kita bisa lihat di sini total 75 orang. Selanjutnya pada bagian reliability statistik terlihat bahwa nilai alpha Cronbach adalah 0,862 dengan jumlah pernyataan 19 item. Untuk mengetahui cara pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas bisa dilihat pada tabel tingkat reliabilitas berdasarkan nilai alpha Cronbach. Di sini hasil dari SPSS menunjukkan 0,862. Jadi 0,82 ada di sini, 0,80 dengan 1,00. Jadi sangat reliable. Kita ketik sangat reliable. Selanjutnya kita akan masuk ke uji fungsi klasik. Yang pertama kita akan melakukan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov test. Kita masuk ke aplikasi SPSS, kita klik variable view. Di sini kita masukkan variabel-variabelnya. Berdasarkan data kuesioner, variabelnya ada 4, terdiri dari orientasi kewirausahaan atau X1, inovasi produk atau X2, dukungan partner
variabel moderasi, yang terakhir kinerja sebagai variabel terikat. Kita masuk ke SPSS, kita ketik variabelnya X1, X2, variabel moderasi, dan Y. Pada label kita berikan nama variabelnya. X1 adalah orientasi kewirausahaan. Pada X2 adalah inovasi produk. Variabel moderasi adalah dukungan partner. Variabel terikatnya kinerja. Desimalnya kita nolkan. Selanjutnya kita masuk ke data view. Di sini kita masukkan total dari kuesioner. Jadi kuesionernya kita totalkan satu persatu. Total dari X1.1, X1.2 sampai X1.4. Hasil dari totalan itu dimasukkan ke X1. Begitu juga seterusnya. Dan ini adalah hasil dari totalannya. Kita copy saja. Masuk ke SPSS, lalu kita copy. Kemudian dengan uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov test, klik analyze, regression, lalu linear. Variabel kinerja kita masukkan ke kolom dependent, orientasi kewirausahaan, inovasi produk, dan dukungan partner kita masukkan ke kolom independent. Selanjutnya pilih shift, kita centang unstandarized di residual, lalu pilih continue, klik OK. Ini hasilnya kita abaikan dulu. Nah, kita punya variabel baru, yaitu residu res.1 atau res_1. Nah, langkah selanjutnya kita bisa memilih analyze lagi. Kita cari non-parametric test, ligand, kemudian one sample KS. Kita di sini mencari nilai normalitas berdasarkan nilai residual. Jadi kita masukkan unstandarized ke dalam kolom test variable list, kemudian klik OK. Maka akan keluar kolom seperti ini. Yang kita lihat adalah nilai seek to tail 0,022. Kita kembali ke world. Ini dia hasil dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov test. Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansi 0,022 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Yang kedua, kita akan melakukan uji multikolinearitas. Kita masuk ke aplikasi SPSS. Pertama kita pilih analyze, regression, linear. Kinerja kita masukkan ke kolom dependent. Orientasi, kewirausahaan, inovasi produk, dan dukungan partner kita masukkan ke independent. Selanjutnya pilih statistik, centang collinearity diagnosis. Selanjutnya continue, lalu OK. Di sini akan keluar data pada kolom koefisien. Kita kembali ke Word ya. Ini merupakan data dari SPSS yang kita bisa interpretasikan bahwa tabel koefisien dilihat dari nilai tolerance, orientasi kewirausahaan, nilai toleransinya 0,566, inovasi produk
0,529, dukungan partner 0,567. Nilai tersebut lebih besar dari 0,1, maka terbebas dari uji asumsi klasik multikolinearitas. Dan dilihat lagi pada kolom VIP, nilai orientasi kewirausahaan adalah 1,768, inovasi produk 1,889, dukungan partner 1,764. Artinya nilainya lebih kecil dari 10, maka terbebas dari uji asumsi klasik multikolinearitas. Selanjutnya kita akan masuk ke uji heteroskedastisitas dengan metode uji Glaser. Untuk uji heteroskedastisitas dengan metode uji Glaser, pertama kita buka SPSS, kita mencari lagi nilai residualnya. Seperti tadi, kita ulang, analyze, regression, linear, kinerja pada dependent, orientasi kewirausahaan, inovasi produk, dan dukungan partner di independen. Lalu klik save, centang unstandarized di residual, lalu continue, kemudian OK. Ini kita abaikan, maka ini adalah nilai residunya. Setelah itu kita uji kembali dengan cara klik transform, compute variable. Di sini kita ketik ABS underscore res. Lalu di kolom numeric expression, di sini kita pilih all, pilih ABS, dan klik tanda panah ini. Kita masukkan unstandarized residual. Klik tanda panah ini, lalu OK. Keluar output seperti ini. Kita abaikan. Selanjutnya kita uji kembali. Kita uji mencari hubungan antara X1, X2, variabel moderasi terhadap ABS res atau absolute res. Dengan cara klik analyze, pilih regression, pilih linear. Pada kolom dependent, kita keluarkan kinerjanya, kita masukkan ABS res. Klik pilih save, kita hilangkan centang unstandarized, pilih OK, lalu OK. Di sini kita menggunakan tabel koefisien sebagai interpretasinya. Kita lihat di kolom sig, nilai signifikan antara orientasi kewirausahaan, inovasi produk, dukungan partner terhadap ABS res atau absolute res. Kita kembali ke Word. Untuk interpretasinya, jika nilai sig atau signifikan antara variabel independen dan variabel moderasi terhadap absolute residual lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Bisa kita lihat berdasarkan tabel koefisien, dapat dilihat nilai sig dari orientasi kewirausahaan adalah 0,168 dan nilai dari inovasi produk adalah 0,642 dan nilai dukungan partner 0,522 yang lebih besar dari 0,05. Maka pada uji ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya kita akan melakukan uji PET. Uji PET kali ini karena kita menggunakan variabel moderasi, maka kita akan menggunakan dua jalur. Jalur model 1, kita mencari inovasi produk dan orientasi kewirausahaan terhadap dukungan partner. Jadi pengaruh inovasi produk, orientasi kewirausahaan terhadap dukungan partner. Pertama, kita masuk ke SPSS. Ini kita hilangkan. Pertama, kita masuk lagi ke analyze. Kita pilih regression, pilih linear. Ini kita keluarkan dulu. Selanjutnya,
kita masukkan dukungan partner sebagai variabel moderasi ke kolom dependent. Dan di kolom independent kita masukkan orientasi kewirausahaan dan inovasi produk. Lalu kita pilih OK. Langkah-langkah pengujiannya kita lihat di tabel model summary. Ini ya, model summary kita lihat di R-square, dan tabel koefisien kita lihat pada standardized koefisien beta ini dan nilai sig. Interpretasinya kita kembali ke Word. Pada tabel koefisien diketahui nilai signifikan dari variabel orientasi kewirausahaan adalah 0,006 dan inovasi produk adalah 0,000, lebih kecil dari 0,05. Maka hasil ini memberikan kesimpulan bahwa kedua variabel antara orientasi kewirausahaan dengan inovasi produk berpengaruh signifikan terhadap dukungan partner. Jadi kita lanjut lagi ke jalur model 2 ya. Untuk jalur model 2 kita masuk lagi ke SPSS, pilih analyze, pilih regression, masuk ke linear, dukungan partner kita keluarkan, kita masukkan ke independent, dan kinerja kita masukkan ke dependent. Lalu pilih OK. Kita lihat di model summary dan koefisien. Kita fokuskan koefisien dulu, nanti model summary-nya saya akan jelaskan di belakang. Kita fokus pada koefisien dulu. Ini kolom koefisiennya. Untuk interpretasinya kita bisa lihat nilai signifikan antara orientasi kewirausahaan dalam 0,0631. Inovasi produk nilai signifikannya adalah 0,256 dan dukungan partner nilai signifikannya 0,000. Artinya kita bisa lihat bahwa orientasi kewirausahaan dan inovasi produk lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Tapi nilai signifikan dari dukungan variabel 0,000 lebih kecil dari 0,05, artinya berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Kemudian kita masuk ke interpretasi dari model summary-nya. Untuk model summary pada tabel jalur pertama, kita bisa lihat bahwa nilai R-square ini adalah 0,433. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi orientasi kewirausahaan dan inovasi produk terhadap dukungan partner sebesar 43,3%, sementara sisanya 56,7% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Nah, ini untuk nilai E1 dapat dicari dengan rumus E1 sama dengan kuadrat kurung buka 1 dikurang 0,433 nilai dari R-square-nya, diperoleh angka 0,7529. Dengan demikian diperoleh diagram jalur model 1 sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar diagram ini, orientasi kewirausahaan pengaruhnya terhadap dukungan partner memperoleh nilai beta dari signifikan 0,319 dan inovasi produk terhadap dukungan partner 0,413, dan ini merupakan nilai E1 dari rumus di atas. Selanjutnya pada tabel model summary jalur kedua bisa dilihat nilai R-square 0,502 yang artinya menunjukkan kontribusi dukungan partner, orientasi kewirausahaan dan inovasi produk terhadap kinerja 50,2%, sementara sisanya 49,8% merupakan kontribusi dari variabel yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Untuk nilai E1 dapat dicari dengan rumus E1 sama dengan akar dari kurung buka 1 kurang 0,502, diperoleh angka 0,7056. Dengan demikian diperoleh diagram jalur model kedua sebagai berikut.
diperoleh angka dari anak panah orientasi kewirausahaan terhadap kinerja sebesar nilai betanya 0,054 dan nilai beta dari inovasi produk terhadap kinerja adalah 0,132 dan dukungan partner terhadap kinerja nilai betanya 0,586. Kita edit sebentar di sini ya. Ini salah E2 seharusnya. Oke, E2 di sini terdapat 0,7056. Baik, kita masuk pada pengujian signifikansi hipotesis. Pada pengujian signifikansi hipotesis, kita menggunakan hipotesis langsung dan hipotesis tidak langsung. Pada poin pertama, dalam hipotesis langsung, di sini kita bisa lihat dari nilai signifikan pada uji PET. Analisis pengaruh orientasi kewirausahaan atau X1 terhadap dukungan partner atau M dari analisis di atas diperoleh nilai signifikansi S1 sebesar 0,006. Dilihat pada tabel koefisien yang pertama. Orientasi kewirausahaan terhadap dukungan partner sebesar 0,006, lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan secara langsung terdapat pengaruh signifikan antara orientasi kewirausahaan terhadap dukungan partner. Poin yang kedua, analisis pengaruh inovasi produk atau X2 terhadap dukungan partner atau M dari analisis di atas diperoleh nilai signifikansi X2 sebesar 0,000. Bisa dilihat pada tabel yang sebelumnya. Inovasi produk terhadap dukungan partner sebesar 0,000. Jadi bisa disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan antara inovasi produk terhadap dukungan partner karena 0,00 lebih kecil dari 0,05. Lanjut, poin ketiga, analisis pengaruh orientasi kewirausahaan atau X1 terhadap kinerja dari analisis di atas diperoleh nilai signifikansi X1 sebesar 0,631. Kita bisa lihat pada tabel kedua pada uji PET orientasi kewirausahaan terhadap kinerja senilai 0,631. 0,631 lebih besar dari 0,05 sehingga disimpulkan secara langsung terdapat pengaruh positif tetapi tidak signifikan antara orientasi kewirausahaan terhadap kinerja karena dia lebih besar dari 0,05. Lanjut, poin keempat, analisis pengaruh inovasi produk atau X2 terhadap kinerja. Dari analisis di atas diperoleh nilai signifikansi X2 sebesar 0,256. Kita lihat di atas, kita lihat di tabelnya inovasi produk terhadap kinerja 0,256, lebih besar dari 0,05 sehingga disimpulkan secara langsung terdapat pengaruh positif tetapi tidak signifikan antara inovasi produk terhadap kinerja. Poin kelima, analisis pengaruh dukungan partner atau M terhadap kinerja. Kita ketik di sini Y. Dari analisis di atas nilai signifikan M sebesar 0,000. Kita lihat lagi tabelnya. Dukungan partner terhadap kinerja adalah 0,000, yaitu jadinya lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan secara langsung terdapat pengaruh signifikan antara dukungan partner terhadap kinerja. Lanjut, pada poin ke-6, analisis pengaruh orientasi kewirausahaan atau X1 terhadap kinerja atau Y. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan orientasi kewirausahaan X1 terhadap kinerja atau Y sebesar 0,054. Sedangkan pengaruh tidak langsung orientasi kewirausahaan X1 melalui dukungan partner atau M terhadap kinerja atau Y adalah perkalian antara nilai beta orientasi kewirausahaan X1
terhadap dukungan partner atau M dengan nilai beta dukungan partner atau M terhadap kinerja atau Y. Yaitu bisa dilihat di sini dari tabel koefisien orientasi kewirausahaan terhadap dukungan partner. Nilai betanya 0,319, jadi 0,319 dikali dukungan partner terhadap kinerja atau 0,586. Dilihat dari kolom beta 0,586, maka dihasilkan nilai 0,187. Maka pengaruh total yang diberikan orientasi kewirausahaan atau X1 terhadap kinerja atau Y adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung, yaitu 0,05 ditambah dengan 0,187 sama dengan 0,241. Jadi berdasarkan hasil perhitungan di atas, ketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0,054 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,187. Yang berarti nilai pengaruh tidak langsung lebih besar dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung orientasi kewirausahaan atau X1 melalui dukungan partner atau M mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja atau Y. Nah, terakhir pada poin ke-7, analisis pengaruh inovasi produk atau X2 terhadap kinerja atau Y, diketahui pengaruh langsung yang diberikan inovasi produk X2 terhadap kinerja atau Y sebesar 0,132. Sedangkan pengaruh tidak langsung inovasi produk atau X2 melalui dukungan partner atau M terhadap kinerja atau Y adalah perkalian antara nilai beta inovasi produk X2 terhadap dukungan partner atau M dengan nilai beta dukungan partner M terhadap kinerja atau Y. Yaitu kita bisa lihat nilainya di sini. Di kolom koefisien inovasi produk terhadap dukungan partner, kita bisa lihat nilai betanya adalah 0,413. Jadi 0,413 dikali, kita lihat lagi tabel di bawahnya, dukungan partner terhadap kinerja, yaitu 0,586. Jadi diperoleh hasil 0,242. Maka pengaruh total yang diberikan inovasi produk atau X2 terhadap kinerja atau Y adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung, yaitu 0,132 ditambah 0,242, maka diperoleh hasil 0,374. Jadi berdasarkan hasil perhitungan di atas, nilai pengaruh langsung sebesar 0,132 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,242, yang berarti nilai pengaruh tidak langsung lebih besar dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung inovasi produk atau X2 melalui dukungan partner atau M mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja atau Y. Baik, selanjutnya kita akan melakukan hipotesis tidak langsung dengan uji Sobel. Uji Sobel ini digunakan untuk mengetahui apakah hubungan yang melalui sebuah variabel mediasi atau mediator secara signifikan mampu sebagai mediator dalam hubungan tersebut. Karena kita di sini menggunakan variabel dukungan partner sebagai variabel mediator, jadi kita perlu melakukan uji Sobel. Yang pertama, kita bisa melakukan uji Sobel dengan memanfaatkan online kalkulator. Caranya, kita masuk ke Chrome. Nah, kita di sini ketik www.danielsoper.com. Di sini saya sudah masuk ke websitenya. Lalu kita bisa pilih statistik kalkulator. Kita hilangkan dulu iklannya. Lalu di sini kita bisa pilih mediation models. Kita pilih mediation model. Lalu di sini kita pilih
Sobel tes. Nah, maka keluar seperti ini tampilannya. Jadi kita bisa memasukkan pada kolom A ini adalah nilai beta dari kolom koefisien. Kita masuk dulu ke Word. Pada uji Sobel yang pertama, kita mencari pengaruh orientasi kewirausahaan atau X1 terhadap kinerja melalui dukungan partner. Jadi kita masuk ke tabel koefisien kewirausahaan X1 terhadap dukungan partner. Nah, di sini tabel koefisien orientasi kewirausahaan terhadap dukungan partner. Kita bisa memasukkan nilai beta yang ada pada kolom unstandardized coefficient. Nah, kita menggunakan nilai beta pada tabel coefficient. Kita lihat pada kolom unstandardized coefficient. Di kolom beta, antara orientasi kewirausahaan terdapat nilai beta 0,360. Jadi di sini kita bisa masukkan angka 0,360 dan di sini di SEA atau standar error A kita masukkan sesuai kolom tadi, standar error 0,126. Nah, di kolom B kita masukkan data dari koefisien dukungan partner terhadap kinerja. Nah, ini dukungan partner terhadap kinerja pada kolom beta unstandardized coefficient 0,497. Kita masukkan 0,497 dan standar error B kita masukkan juga 0,94. Setelah itu kita klik calculate. Maka muncul hasil dari perhitungan uji Sobel. Di sini ada one tail probability 0,005 dan two tail probability 0,011. Jadi interpretasinya kita bisa lihat dari hasil uji Sobel tadi, one tailnya 0,005 dan two tailnya 0,011 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara tidak langsung antara orientasi kewirausahaan terhadap kinerja melalui dukungan partner. Atau dengan kata lain, dukungan partner sangat tepat digunakan untuk variabel mediasi di antara orientasi kewirausahaan terhadap kinerja. Nah, pada uji Sobel yang kedua, kita mencari pengaruh inovasi produk terhadap kinerja melalui dukungan partner. Kita masuk lagi ke websitenya, kita ganti nilai A. Pada kolom A, kita memasukkan nilai beta pada tabel koefisien inovasi produk terhadap dukungan partner. Kita lihat lagi di nilai betanya, yaitu 0,367. Jadi kita masukkan di sini 0,367 dan standar error kita masukkan juga 0,99. Untuk nilai B masih sama dengan yang tadi, yaitu dukungan partner terhadap kinerja, kolom koefisien dukungan partner terhadap kinerja. Kita masih gunakan angka yang sama, beta dan standar error yang sama. Kemudian kita langsung saja klik calculate. Maka diperoleh nilai one tailnya 0,001 dan two tailnya 0,002. Maka interpretasinya adalah dari hasil uji Sobel di atas, one tail adalah 0,001 dan nilai two tail 0,002 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara tidak langsung antara inovasi produk terhadap kinerja melalui dukungan partner, atau dengan kata lain,
Dukungan partner sangat tepat digunakan untuk variabel mediasi di antara inovasi produk terhadap kinerja. Demikian penjelasan saya mengenai tugas sekaligus UAS dari mata kuliah aplikasi analisis kuantitatif. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian.